Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys. Gimana kabar kalian? Semoga kita sehat selalu ya guys. Di video singkat kali ini aku cuman mau saling ngingetin buat teman-teman yang sekiranya masih pada kerja, kemudian nggak sempet mantau saldo tabungan atau misalnya main saham ataupun reksadana. Minimal kalian kalau misalnya sambil ngumpulin, kan sekarang deposito tuh tiap bank beda-beda ya. Ada yang dimulai dari 5 juta, kemudian 8 juta, 10 juta sudah bisa deposito. Alangkah baiknya kalian sisihkan uang tersebut sambil misalnya mau nunggu banget sampai 20-30 juta kan kelamaan. Ya sambil nunggu dana tersebut, kalian bisa sisihkan atau masukkan instrumen ke deposito terlebih dahulu sambil menunggu nambah-nambah dana yang lain. Karena ternyata masih banyak dari teman-teman aku yang punya uang nganggur gitu, walaupun memang menurut mereka belum 3 digit, hanya 2 digit tapi ditaruh di tabungan. Menurut aku rugi ya. Apalagi bank konvensional itu punya administrasi tabungan, kemudian untuk administrasi kartu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ada dana, cuma ada 10 juta, 20 juta, ya nggak apa-apa gitu. Tinggal kita pilih bank mana yang kita mau simpan. Kemudian kita simpan depositonya tersebut dalam bentuk kapitalisasi atau auto renewal. Kan ada pilihan untuk deposito perpanjang otomatis atau enggak. Kemudian perpanjang misalnya pokoknya saja bunga masuk ke tabungan. Kalian tinggal pilih nanti biar nggak gatel, itu diperpanjang otomatis pokok beserta bunga. Jadi uangnya ngalir terus sambil kalian nambah-nambah di tabungan. Dana yang sudah genap kalian bisa deposito. Jadi uangnya tetap bekerja. Jadi kalau menurut kalian ya dananya cuma segitu kah gitu kan, belum nyampe, belum ada 50, itu tetap uang loh. Kalian kan administrasi tabungan itu udah berapa? Administrasi kartu sama tabungan aja udah hampir 20.000. Terus kalian mau gitu dananya berkurang, ya mending uangnya didepositoin. Jadi anggap aja untuk biaya administrasi kita simpan di bank gitu. Kalau misalnya kalian taruh di bank konvensional, misalnya kalian naruh deposito di bank digital kan rate-nya lumayan ya, udah di atas 3. Kalau misalnya bank konven itu untuk di bawah 100 itu udah susah banget gitu mau dapat 3, rata-rata 2, apalagi bank BUMN ya. Jadi anggap aja itu uang pengganti untuk biaya administrasi tabungan kalian di bank konvensional gitu. Kalau kalian misalnya payrollnya di bank konvensional itu udah pasti ya rata-rata di bank konven gitu kan. Saving kalian bisa di bank digital, atau misalnya bank konven pun yang suku bunganya tinggi pun ada gitu, yang udah pernah aku share di beberapa video sebelumnya. Jadi mulai sekarang buat teman-teman yang sekiranya dana aku segini, jangan mikir ke situ dulu, karena di mana-mana mulai dari kecil gitu. Kalau misalnya 1 juta nggak ada 1.000 kan nggak jadi, kayak cuman 999 ribu rupiah gitu, sama kayak 1 miliar. Bisa 1 miliar dikurang 1 juta kan kurang gitu kan. Nah jadi sekarang berapapun nominal kalian, misalnya ada cuma 10 juta, 20 juta, kalau misalnya ditaruh di tabungan rugi, taruhlah di deposito biar diputerin jadi deposito auto renewal, jadi perpanjang otomatis, atau misalnya di bahasa lain ada namanya kapitalisasi, suku bunganya di perpanjang juga beserta pokoknya gitu. Nah kemudian kalau kalian misalnya setiap bulan nabung, apa-apa ditaruh di tabungan dulu sampai genap, karena tiap bank itu punya minimal untuk saldo untuk deposito. Mungkin cukup sekian. Dah pokoknya intinya uangnya jangan didiemin, disekolahin. Mau ke deposito atau reksadana. Kalau reksadana kan memang bebas pajak. Kalau deposito itu potongannya 20%. Nggak beda jauh, cuman reksadana tuh suku bunganya 4, atau 5, itu udah bebas pajak. Kalau misalnya deposito kan udah kena pajak ya, pajak ke 20%, ada yang deposito dimulai dari 4,25%, ada yang 4,75 atau 5%, 6,5 ataupun 7%. Jadi tinggal pinter-pinter kalian lah milih di mana, yang penting jangan ditaruh di tabungan gitu. Jadi buat kayak uang pengganti administrasi kalian di bank konvensional. Mungkin cukup sekian guys untuk informasi aku bagikan atau sebagai pengingat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.